Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas di agenda 3, yaitu mengenai video monolog Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Perkenalkan, nama saya Poppy Nendia Lestari. Saya adalah analis sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang sumber daya air. Peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 1, NDH 08. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai lokasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kabupaten Bandung Barat ini. Lokasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat berada di Gedung B Pemkab Kabupaten Bandung Barat di Jalan Padalarang Cisarua nomor KM2 Pasir Halang, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Visi dan misi dari Kabupaten Bandung Barat. Untuk visi yaitu mewujudkan Bandung Barat yang akur, yaitu aspiratif, kreatif, unggul, dan religius berbasis kepada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan untuk visi, ada 7 visi dari Kabupaten Bandung Barat ini, yaitu membangun sumber daya manusia, memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam, menguatkan keunggulan pertanian, peternakan dan industri, mengurangi kesenjangan masyarakat, dan mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif, dan melayani berbasis inovasi dan teknologi. Selanjutnya, struktur organisasi Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat ini, ada 5 bidang, yaitu bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang penyihatan lingkungan permukiman dan air minum, bidang tata ruang, dan bidang bangunan, tata bangunan gedung, permukiman, dan jasa konstruksi, di mana saya ditempatkan di bidang sumber daya air. Selanjutnya, berikut ini adalah tugas dari Dinas PUTR bidang sumber daya air, terutama di seksi pemanfaatan dan konservasi sumber daya air yang merupakan penempatan dari saya. Tugasnya adalah untuk melaksanakan penyusunan bahan pengkajian, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pelaporan, serta tugas teknis di bidang pelayanan umum, serta tugas teknis dan pelaporan di tugas di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air. Selanjutnya adalah fungsi PUTR bidang sumber daya air, yaitu pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian, kebijakan teknis, dan pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air. Selanjutnya, layanan yang diberikan oleh Dinas PUTR bidang sumber daya air adalah untuk melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian pemanfaatan dan konservasi sumber daya air. Standar layanan yang harus dicapai Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat adalah layanan yang menerapkan nilai-nilai akur, yaitu aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi adalah sebagai berikut. Dengan dilakukannya penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air, maka hal ini searah dengan visi dari Kabupaten Bandung Barat itu sendiri, yaitu mewujudkan Bandung Barat yang akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius berbasis sumber daya alam. Selanjutnya adalah ulasan tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN.
Arah pembangunan ASN 2020-2024 menghendaki terwujudnya ASN berkualitas dan berdaya saing yang tercermin dalam Smart ASN yang digambarkan dengan memiliki beberapa poin ini, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, mampu berbahasa Inggris, berjiwa melayani, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Di mana beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk melihat perwujudan Smart ASN adalah sebagai berikut. Untuk integritas ASN dapat diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk nasionalisme, ASN itu harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, profesionalisme, contohnya adalah ASN, sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Selanjutnya, berwawasan global. ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Dalam menguasai IT, selanjutnya ASN, salah satu kegiatannya adalah yang perlu dikuasai merupakan cloud computing dan pengelolaan big data. Selanjutnya, mampu berbahasa asing. ASN ini diharapkan dapat berbahasa asing sekurang-kurangnya dapat memahami dan menguasai bahasa Inggris. Selanjutnya, ASN harus memiliki berjiwa melayani, yaitu memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam berjiwa entrepreneurship, ASN berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, sebagai ASN kita harus memiliki jaringan yang luas, di mana dengan jaringan yang luas dapat membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain sehingga mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.